sih? Malam semua. Jadi hari ini gue mau bikin video breakdown. Tapi untuk minggu ini gue gak begitu banyak bahas banyak. Soalnya kan udah dirangkum banyak tuh di grup Discord. Terus gue mau mulai dari DJI aja kali ya. Dari DJI sendiri mengalami ini kalau bisa dibilang kayak profit taking lah istilahnya lah. Dia turun kayak gini wajar ya. Turun berapa poin? Sabar lagi loading. Nah, kurang lebih ini kayak gini wajar nih walaupun dia turun kayak gini. Termasuk wajar kenapa? Karena emang dia udah berhari-hari naik dari tanggal 30 Oktober kemarin. Terus kita lanjut ke indeks IHSG. IHSG tadi sempat dibilang sama salah satu mentor bahwa untuk minggu depan bisa aja dia ke 5.400. Kenapa? Kenapa? Karena kan ini dari tanggal 5 November sampai tanggal 20 November kemarin dia rally udah hampir berapa hari tuh, udah hampir belasan hari lah pastinya. Terus kebetulan dia juga mentok sama resisten di sini, trendline sama juga zone di 5.600-an. Nah, makanya dari itu kita walaupun dia besok beneran minggu depan kalau misalkan dia beneran ada aksi profit taking, koreksi sampai 5.400, itu masih termasuk normal. Bahkan kalian yang masih belum masuk saham bisa masuk lagi minggu depan. Itu kalau dikasih diskon. Nah, terus gue sedikit bahas saham ini kali ya. Gue mau bahas fundamental dari HMSP dulu nih. Mungkin beberapa kan ada yang bingung, panik gimana kan. HMSP sendiri baru ngeluarin produk Sampurna Marun Selongsong. Nah, ini harganya itu 12.000 buat bersaing dengan si gudang garam. Walaupun tren pangsa pasar terus menurun, tapi dia bisa lah, masih bisa inovasi lah. Secara keuangan dia masih kuat, dia nggak apa, perusahaannya sehat lah. Terus untuk GGRM sendiri, gudang garam masih menjadi leader dengan pangsa pasar sebesar 30%. Terus dia juga melakukan diversifikasi usaha dengan seperti membuat bandara di Doho, terus membangun perusahaan tol. Terus dia juga bisa dibilang menjadi sebuah pertanda cash flow yang baik. Tapi hati-hati juga ya GGRM, walaupun dia diversifikasi usaha, bisa kedua usahanya itu bisa jadi beban bagi dia. Terus uh, gue mau masuk ke saham call kali ya. Kita kan udah tahu dari saham banking, consumer goods semua udah naik. Nah, sekarang minggu depan menurut gue saham bagi sektor call atau batubara bakal bergerak. Kenapa? Karena banyak faktor juga nih. Kenapa bisa bergerak saham call untuk minggu depan? Pertama kan dia udah masuk ke winter season, di mana demand call tuh sangat tinggi. Terus juga perang dagang di Aussie Cina di stop nih. Bukannya stop, maksudnya baru mulai. Maka dari itu bisa ngestop import dari 6 November. Nah, itu diuntungkan buat Indonesia karena pastinya salah satu negara bakalan import dari negara kita. Terus untuk yang saham yang ini gue mau bahas saham Indi. Indi baru mengalami technical breakout ya. Ini gue hapus yang ada di ini aja. Indi baru mengalami technical breakout di level ini. Sabar ya, sabar. Nah, bagi kalian yang masih belum dapat Indi masih bisa masuk lagi kalau misalkan dia turun ke 1115 lah, 120. Sampai di sini kalian masih boleh beli Indi. Target ini sendiri sebenarnya cukup jauh. Kalau misalkan gue munculin MA 200, MA 100, terus kita masuk ke time frame weekly dulu deh, kita coba cek weekly-nya. Weekly-nya juga dia baru nih mentok sama MA 100. Tapi untuk beberapa minggu depan dia bisa naik terus sampai ke sini, level 1590.
Ini udah pas dia udah nyampe di level 1500-an, kalian udah boleh cabut dari Indi. Terus next gue pengen masuk ke saham PTBA. PTBA kemarin baru aja berhasil breakout. Nih, jadi kalian yang masih belum dapat PTBA bisa masuk PTBA nih di level ini. Walaupun dia turun kayak gini, kalian jangan takut, dia secara teknikal udah break. Terus untuk minggu depan ada kemungkinan banget sektor call bakal naik. Terus dari untuk call gue cuman pegang Indi sama PTBA ya. Yang lainnya gue nggak begitu suka. Terus untuk bagian properti deh. Properti untuk SMRA mengalami aksi profit taking sementara. Ini termasuk wajar ya. Karena dia habis breakout belum sempat nge-retest zona ini. Jadi kemungkinan properti besok bakalan konsolidasi diem atau nggak mungkin agak terkoreksi ya. Kalau misalkan dia terkoreksi sampai dekat-dekat level 700-an, kalian boleh beli untuk Semarkon SMRA. Terus untuk TLKM nih dia nggak bakal turun lagi sih menurut gua. Bagi yang nanya nih TLKM bisa nggak ke 2500? Jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah mantul keras dari sana. Kemungkinan besar dia turun cuma sampai 3100 untuk Telkom. Jadi untuk Telkom kalian kalau mau beli bisa nunggu di level ini 3100. Terus untuk ini Weton sendiri juga nih, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang beli Weton ya pas lagi di sini. Kita juga ada bilang kalau misalkan Weton tuh masih sideways, jadi istilahnya masih stage 1 lah, masih belum breakout. Kalian bisa beli di level 290-an. Terus hari kemarin, hari Jumat, dia berhasil nih nge-close di atas ini. Cuma masih was-was juga ya, karena dia belum fully breakout. Dia tuh harus benar-benar bisa bertahan di atas harga 310 lah, 310 dia harus benar-benar bertahan. Oke, terus untuk XRP sendiri hari ini mengalami kenaikan besar ya sampai 0,42. Ini sangat-sangat tidak terduga. Gue juga beli cuman ya gimana ya, nggak beli banyak gitu kan. Nah jadi udah naik berapa persen nih kalau misalnya kita hitung-hitung ya. XRP kita beli pas di sini, sekarang udah up hampir 60%. Ini udah kita duga ya, kita juga ada kasih signal, jadi selamat buat yang ngikutin signal ini. Dia udah terbang tinggi, kemungkinan ya nggak tahu lah terbang ke mana lah. Ini kalau terbang sih terbangnya gaspol, nggak ada tuh technical rebound segala macam, semuanya dimanipulasi sama bandar. Mereka borong yang langsung tinggi, nggak ada apa-apa lagi udah. Terus paling untuk gold kali ya. Untuk forex gue skip dulu, kenapa? Karena gue lagi enak banget sama forex, nggak ada yang bagus menurut gue. Cuman kalau kalian ada yang mau bertanya gitu kan mengenai analisa segala macam bisa. Terus untuk gold sebentar ya, masih loading. Iya goldnya nggak bisa keluar ya guys. Oke, saya ingat gue tuh gold. Nah ini udah keluar. Nah gold untuk sehari ini, nggak hari ini doang sih, dari kemarin bertahan di 1860. Menurut gue ini adalah base pertama untuk gold ya. Jadi kalau kalian ada yang mau beli barang fisiknya nih, barang fisik ya, bukan kontrak forex, kalian harus beli misalkan dari sini. Ini stage pertama beli kalian. Terus gue ada mantau ini MA200 tuh di 1800, dia bakal pas banget nih kalau diturun ke sini. Nah, jadi untuk gold beberapa minggu ke depan ada dua kemungkinan. Di antara dia bertahan di level sekarang atau enggak dia turun ke 1800.
Gue bakal beli buka buy di forex kalau misalkan dia udah 1.800, tapi untuk sekarang gue lebih memilih untuk wait and see. Nah jadi untuk ini breakdownnya sih paling begini aja. Terus gue mau paling banyak ya, gue tambahin lagi nih buat construction update, eh, mengenai pengesahan UU Cipta Kerja tuh sangat mendorong sektor konstruksi. Terus juga proyek pemerintah membangun rumah untuk penghasilan rendah juga udah mulai jalan. Terus juga penundaan proyek karena pandemik juga udah mulai ini ya, mulai melonggar, jadi udah pada bisa bekerja lagi. Terus juga adanya SWF atau Sovereign Wealth Fund itu bisa juga diinvestasikan untuk pembangunan jalan tol ataupun mendorong efisiensi. Oke, jadi untuk hari ini paling ini aja sih yang pengen gua review. Tuh, oh untuk saham, kalian kalau masih mau beli saham yang defensif itu kalian bisa opsi ke Unilever. Unilever tuh seingat gue belum naik deh. Unilever masih di 7 ribuan. Sabar. Unilevernya belum keluar. Sabar gue harga dulu ya. Unilever. Oke, kemarin Unilever di harga sekarang. Ini masih bisa banget nih buat kalian yang belum dapat saham atau misalkan masih ada dana nganggur ya. Gue lebih menyarankan kalian buat masuk ke Unilever. Kenapa? Karena dia masih support. Dia belum naik seperti yang lainnya. Oh, untuk yang BBNI kan kemarin kasih rekomendasi di 4.600. Buat yang udah dapat di harga segitu boleh ya, beli di harga sekarang buat average up. Soalnya gue lebih menjaga average BBNI gue di 5.000. Gue nggak mau average gue melewati 5.000. Jadi selama dia masih di bawah 5.000 average price lo masih oke lah buat beli BBNI. Secara walaupun dia masih begini, oh ya ini ya prediksi gue, kemungkinan dia retest tuh cuma kesini doang 5.300. Dia nggak mungkin lebih bawah lagi. Kenapa? Karena emang udah pada naik gitu kan. Menurut gue prediksi gue akhir November semua udah pada naik. Paling untuk BBNI sih dia pernah mencapai high sampai 10.000, tapi kita optimis aja 8.000 kita udah boleh cicil jual ya. Kita nggak usah nunggu sampai 10.000 karena 10.000 juga lumayan tinggi angkanya. Oke, paling segitu aja untuk breakdown hari ini. Semoga minggu depan jadi minggu yang indah ya. Terima kasih.